Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Teman-teman, ini adalah pertemuan pertama kita nih. Dan katanya kan, kalau tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan kakak perkenalan diri dulu ya. Nama kakak Safira Yusni Athina, teman-teman bisa panggil Kak Fira. Oke, Kak Fira ya. Jadi, Kak ini nanti akan menjadi teman-teman IPA. Semoga teman-teman gak antusias sama pelajaran IPA, karena IPA tuh seru banget loh teman-teman. Kita tuh belajar tentang ilmu pengetahuan alam, ya. Dan alam berkaitan erat kan sama teman-teman. Teman-teman tinggal di bumi, termasuk dalam alam, oke? Jadi semoga teman-teman tuh gak anti sama pelajaran IPA ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman, selamat datang di kelas IPA. Hari ini kita akan belajar tentang listrik. Nah, oke. Jadi yang pertama, apa itu listrik? Ayo, apa yang muncul di benak teman-teman saat pertama kali mendengar kata listrik? Apa? Yang suka bikin nyetrum? Benar. Ayo, apa lagi? Apa? Yang bisa bikin lampu nyala? Benar juga. Oke, kakak lurusin ya. Jadi, listrik merupakan daya yang memiliki muatan positif dan negatif. Nah, nanti dalam listrik ini kita akan mempelajari arus, tegangan, dan lain-lain. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oh iya, arus ini nih yang biasanya bikin teman-teman suka nyetrum karena adanya arus yang mengalir. Seperti itu teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang masuk ke manfaat listrik. Ayo, apa manfaat listrik? Ya, jadi manfaat listrik adalah untuk menghidupkan dan menggerakkan peralatan listrik. Iya dong, ya kan? Coba bayangin kalau misalkan di dunia ini tuh nggak ada listrik. Apakah bisa lampu nyala? Enggak kan? Apakah bisa teman-teman nonton? Enggak juga kan? Jadi, dunia ini sangat membutuhkan listrik ya. Lanjut. Nah, di pokok besaran listrik ini, nanti teman-teman diharapkan bisa hafal juga ya. Nggak cuma mengerti konsep, karena memang kalau besaran itu harus dihafalin. Nah, yang pertama itu ada arus listrik. Arus listrik itu adalah jumlah muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Nah, nanti arus listrik itu dikenal dengan ampere, dengan simbolnya A besar. Lalu ada tegangan listrik. Tegangan listrik itu merupakan beda potensial listrik antara dua titik. Jadi titik A sama titik B nanti tegangannya tuh beda. Nah, tegangan listrik ini dikenal dengan volt dan disimbolkan oleh huruf V besar. Selanjutnya itu ada daya listrik. Nah, daya listrik itu merupakan laju hantaran energi listrik dalam rangkaian. Nah, nanti kita akan membahas tentang rangkaian di belakang, oke? Jadi, kalau ada pertanyaan, tahan dulu ya. Nah, daya listrik ini dikenal dengan watt dan simbolnya itu huruf W. Dan yang terakhir ada hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen listrik dengan arus yang melewatinya. Nah, hambatan listrik ini dikenal dengan ohm. Simbolnya tuh seperti itu. Mungkin agak asing bagi teman-teman, tapi nanti akan terbiasa kok. Oke, gak usah diambil pusing. Nanti kita akan membahas di belakang. Oke, lanjut ya. Komponen listrik. Apa itu komponen listrik? Nah, komponen listrik adalah alat-alat atau benda yang menyusun rangkaian listrik, sehingga nantinya rangkaian listrik itu dapat bekerja dengan baik. Oke, mungkin kurang terbayang kali ya komponen tuh bentuknya apa aja sih kak? Nah, ini dia, kita bahas itu aja. Yang pertama adalah resistor. Apa itu resistor? Nah, resistor ini nanti gunanya itu sebagai penghambat
induktor itu nanti gunanya untuk menahan arus listrik. Kan kalau misalkan resistor itu cuma sebagai penghambat, tapi kalau induktor itu yang menahan. Mirip. Nah, lanjut lagi ada kapasitor. Apa itu kapasitor? Kapasitor itu gunanya untuk menyimpan muatan listrik sementara. Jadi, kalau misalkan kita lagi mau mengalirkan listrik, tapi nggak mau dipakai dulu nih, ini nanti bisa disimpan dulu di kapasitor. Kalau misalkan mau dipakai baru deh dikeluarin listriknya. Lanjut, ada lagi apa nih? Saklar. Saklar itu gunanya untuk memutus atau penyambung arus listrik. Oke, belum kebayang? Ya, nanti kita akan bahas lagi di akhir ya tentang rangkaian listriknya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari komponen listrik. Ada lagi yang lain? Nanti kita bahas. Masuk ke perubahan energi. Nah, perubahan energi ini ada beberapa contohnya energi listrik ya. Ada energi listrik berubah jadi energi gerak, ada energi listrik berubah jadi energi cahaya, ada energi listrik berubah menjadi energi suara, ada energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan bunyi, ada energi listrik berubah menjadi energi panas. Coba teman-teman bisa kira-kira dulu nggak nih apa aja alat-alat elektronik yang berubah listrik menjadi energi lainnya seperti yang disebutin ini. Oke, udah kejawab? Oke, kita akan berikan contohnya ya. Yang pertama itu kipas angin. Iya dong, ya kan? Karena kalau di kipas angin nanti listriknya itu berubah jadi gerak, jadinya akan menghasilkan angin, ya dong. Yang kedua itu kalau cahaya, contohnya lampu ya, lampu belajar atau lampu di kamar, ya bisa. Terus kalau listrik menjadi energi suara ini contohnya radio. Lanjut, nah energi listrik jadi cahaya dan bunyi ini contohnya TV ya, televisi. Karena kan kalau teman-teman nonton televisi itu bukan cuma gambar doang, kan ada suaranya juga. Dan yang terakhir ini contohnya adalah rice cooker, ya penanak nasi ya. Dia merubah energi listrik menjadi energi panas sehingga nasinya beras bisa matang jadi nasi. Ini dia contoh-contohnya, tapi masih banyak lagi. Teman-teman bisa nanti menuliskan contoh-contoh lainnya. Oke? Paham ya? Lanjut. Nah, ini dia nih yang ditunggu-tunggu dari tadi. Kita masuk ke rangkaian listrik. Apa itu rangkaian listrik, Kak? Yo, apa itu rangkaian listrik? Rangkaian listrik. Oke, kita jawab aja bareng-bareng. Nah, rangkaian listrik merupakan susunan alat-alat yang dihubungkan dengan sumber listrik sehingga menghasilkan arus listrik. Udah mulai kebayang? Bagus. Nah, selanjutnya rangkaian listrik itu nanti dibedakan jadi dua. Ada rangkaian listrik terbuka dan rangkaian listrik tertutup. Apa bedanya? Ini dia nih. Kalau rangkaian listrik terbuka, seperti yang teman-teman lihat, bisa dilihat di bagian saklarnya itu terbuka. Jadi nanti lampunya tuh nggak bakal nyala. Karena apa? Karena sumber listrik dari baterai itu nggak bisa nyampe nih ke lampu karena ada keputus ya, saklarnya tidak disambungkan. Nah, selanjutnya ada rangkaian listrik tertutup. Nah, kalau rangkaian listrik tertutup ini nantinya nih baru nih lampunya bisa nyala. Kenapa? Karena arus listrik dari sumber listriknya itu dari baterai bisa sampai ke lampu, ya kan? Jadi lampunya nyala deh. Nih, lihat bedanya nih. Tuh dua, ya kan? Beda kan? Yang satu nggak nyambung, yang satu nyambung. Nah, gitu teman-teman. Lanjut ya. Nah, rangkaian listrik dibagi juga nih berdasarkan susunannya. Dibagi menjadi tiga. Ada rangkaian listrik seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kita buka yang seri dulu. Nih dia
rangkaian seri, kalau rangkaian seri itu yang susunannya itu berderet. Teman-teman bisa lihat ya, di sini susunan lampunya itu berderet. Oke, jadi kalau bukan cuma lampu, bisa juga nanti susunan baterainya yang berderet. Nah, lagi ciri dari rangkaian seri yang selanjutnya itu adalah kabelnya yang tidak bercabang. Iya kan? Kelihatan kan nih kabelnya nggak bercabang, cuma dari baterai langsung ke lampu, terus langsung ke baterai lagi. Nah, karena tidak bercabang, maka arus yang mengalir itu sama antara lampu 1, lampu 2, lampu 3. Ini sama arusnya. Terus yang terakhir, karena dia berderet, jadi hambatannya itu lebih besar. Gitu teman-teman. Tapi keuntungannya dari rangkaian seri ini, karena cuma menggunakan satu kabel gitu tanpa cabang, jadi biaya yang dikeluarkan untuk membuat rangkaian seri ini lebih murah dibanding rangkaian paralel ataupun campuran. Nah, itu dua contoh dari rangkaian paralel. Terlihat kan bedanya teman-teman? Kalau di rangkaian paralel itu bercabang-cabang, terus lampunya itu bertingkat, ya kan? Nah, bukan cuma lampu doang ya, tapi nanti bisa juga baterainya gitu, modifikasi baterainya yang bertingkat susunannya. Nah, karena memiliki percabangan, jadi arus yang mengalir tuh beda-beda. Jadi mereka juga tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Nah, nantinya nih kalau misalkan di rangkaian paralel, kalau satu udah nyala lampunya, yang lain masih bisa tetap nyala karena arus yang ngalir tuh beda-beda. Lain halnya sama rangkaian seri ya. Kalau di rangkaian seri, nanti lampunya mati satu nih, semuanya mati. Itu teman-teman. Nah, lanjut rangkaian paralel itu hambatannya kecil karena adanya percabangan ya, jadi hambatannya kecil. Tapi di rangkaian paralel ini kabel yang dibutuhin itu lebih banyak, jadinya biaya yang dikeluarin juga harus lebih banyak. Itu teman-teman. Yang terakhir adalah rangkaian campuran. Nah, di rangkaian campuran ini merupakan gabungan nih antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kelihatan kan? Ada lampu yang dipasang paralel, tapi ada juga yang dipasang seri. Nah, jadi kalau ditanya ciri-cirinya gimana kak? Ya tentunya rangkaian campuran ini memiliki ciri-ciri seperti ciri-ciri rangkaian seri dan juga ciri-ciri rangkaian paralel. Paham ya? Gampang kan? Lanjut. Nah, tadi udah penjelasan tentang rangkaian, sekarang biar lebih kebayang lagi, kita bahas tentang penggunaan rangkaiannya ya. Yang pertama itu adalah rangkaian seri. Nah, ini nih, rangkaian seri ini digunain kalau biasanya nih di ini, yang lampu-lampu pohon Natal itu loh, atau lampu-lampu yang kecil-kecil. Nah, kebayang kan? Ya, jadi mereka lampunya tuh dipasangnya bersebelahan gitu kan? Ya, itu dia. Jadi nanti kalau misalnya lampunya mati satu, mati semua. Pokoknya itu contoh penggunaan di kehidupan sehari-hari ya. Terus lanjut penggunaan rangkaian paralel. Sebenarnya teman-teman tuh sering banget melihat nih pasti, tapi nggak sadar aja. Jadi ini dia contohnya nih, listrik nih yang dipasang di rumah teman-teman. Itu sebenarnya rangkaiannya tuh paralel teman-teman. Kenapa? Kebayang nggak? Kalau misalkan teman-teman nyalain lampu dapur, lampu kamar mandi nggak ikut nyala kan? Atau teman-teman matiin lampu ruang tengah, lampu kamar teman-teman nggak ikut mati kan? Nah, itu dia nih contoh penggunaan rangkaian paralel. Deket banget kan sama teman-teman? Baru sadar ya sekarang. Itu karena kenapa bisa gitu? Karena tadi rangkaian paralel itu nggak saling mempengaruhi, beda sama rangkaian seri. Itu ya, diingat. Wah,
soal ya, biar lebih kebayang nih kalau misalkan teman-teman disuruh ngerjain soal. Yang pertama soalnya adalah kemungkinan yang terjadi jika saklar S2 diputus dan saklar S1 disambung. Ayo apa coba? Kita bahas aja langsung ya. Nih, saklar S2 tuh yang ini. Oke. Ini tuh diputus. Tapi S1-nya disambung. Coba kira-kira lampu mana yang nyala? Dari baterai di kabelnya tuh dilihat mana sambung. Oh, ada nih. Ada lampu 4 sama 5 yang rangkaiannya seri. Wah, berarti bisa dong. Oke. Berarti jawabannya adalah lampu 4 dan 5 menyala. Coba kita cek. Jawabannya benar gak? Oh iya benar. Nih, lampu 4, 5 menyala. Tapi lampu 1, 2, 3 itu mati. Kenapa? Karena saklarnya itu diputus. Jadi nggak ada arus yang lewat, gitu ya. Paham? Oke, kalau masih kurang, lanjut lagi soal nomor 2. Nah, sekarang kalau saklar S2-nya yang disambung, tapi saklar S1-nya diputus. Coba kira-kira apa jawabannya? Cepet nggak kebayang? Oke, langsung aja ya. Bahas ya. Semua lampu tidak menyala. Ayo, jawabannya itu. Kenapa ayo? Iya dong, karena saklar S1 tuh posisinya ada di depan, iya kan? Jadi arusnya tuh gak nyampe ke lampu-lampunya, karena S1-nya tuh ada di depan lampu-lampunya. Kalau misalkan S1-nya diputus, udah deh, gak ada arus yang bisa lewat. Ya kan? Ke lampu 4 atau 5 gak ada arus. Ke lampu 1, 2, 3 juga gak ada arus. Ya? Paham ya? Kurang? Oke, coba lagi soal satu lagi. Ini dia, soal yang kedua. Kita lihat soalnya apa? Sekarang, jika saklar S1 diputus, S2 dan S3 disambung. S1 diputus, S2, S3 disambung. Ayo apa coba yang terjadi? Mirip nih sama kejadian sebelumnya. S1 posisinya di depan. Jadi kalau misalkan S1 yang diputus, otomatis gak ada arus yang bisa lewat dong. Ya, jadi semua lampunya tuh bakal mati ya. Coba kita cek juga benar atau enggak. Nah, benar kan? Semua lampu tidak menyala. Kenapa? Karena tadi gak ada arus yang bisa lewat. Lanjut. Pertanyaan apa lagi ada? Oh iya ada. Jika saklar S1 dan S2 disambung, tapi S3-nya diputus, kira-kira lampu mana coba yang nyala? Kita lihat dari kabelnya, dia arahnya kemana nih? S1 dan S2 atas ya. S1 jalan ke S2 jalan. Oke, ketemu lampu L3, ketemu lampu L2, ketemu lampu L1, terus ke baterai. Wah, berarti yang bisa nyala itu ya, lampu 1, 2, 3. Terus karena S3 diputus, arusnya tuh berhenti ya, berarti nggak bisa lewat nih, nggak bisa ke lampu L4 atau L5. Coba kita cek jawabannya. Benar atau benar? Nah, benar kan? Ya, mulai kebayang ya, udah mulai paham ya? Bagus. Apa? Oh, masih ada lagi soal satu lagi. Coba. S1 dan S3 disambung. S1, S3. Oke, bedanya nih. Berarti yang tadi lampu ke atas, jalan arusnya. Sekarang arusnya jalannya ke bawah nih. Oke. Ke bawah berarti ketemu mana lagi? Oh, ada ketemu L1, ketemu L5, ketemu L4. Oh iya, di sini kan nyambung ya. Terus ketemu L1, terus ke baterai. Berarti yang nyala lampu 1, 4, 5. Terus karena S2 diputus, berarti nggak bisa lewat ya arusnya ke lampu 2 sama 3. Berarti lampu 2, 3-nya mati. Coba kita cek jawabannya. Nah, benar. Oke, paham ya? Kalau misalkan belum paham, banyak latihan, atau nanti kalau belum juga boleh tanya ke kakak. Wah,
Selesai deh materi kita. Alhamdulillah. Oke, tetap semangat ya teman-teman semuanya. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.